Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Syukma Dewi dengan NIM 1913372. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir atau TPTA. Saat ini saya akan mempresentasikan contoh TA saya mengenai judulnya itu Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang pada tahun 2019. TA ini akan saya presentasikan yang mana ada bab 1 dan bab 2. Bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang. Alasan saya membuat TA ini, mengambil judul TA ini, mengenai TA ini karena di latar belakangnya yaitu pajak daerah merupakan salah satu sektor pendapatan yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan daerah Kota Padang pada tahun 2019, yang mana total pendapatan asli daerah Kota Padang sebesar 546.570.689,69 dan kontribusi pajak daerah cukup besar pada tahun 2009 ini yaitu sebesar 388.396.286 rupiah. Bisa dikatakan 71% pendapatan asli daerah Kota Padang itu disumbangkan dari pajak daerah. Sehingga bisa dikatakan sektor pajak daerah ini sangat prima atau maju. Dengan kontribusi tersebut, apakah pajak daerah sudah dianggap efektif atau belum? Maka dengan itu kita perlu menghitung tingkat efektivitasnya. Yang mana kita dapat melihat tingkat efektivitas pajak daerah dengan membandingkan anggaran atau target yang telah ditetapkan oleh Pemda. Lalu pada bagian B ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini saya buat yaitu bagaimanakah tingkat efektivitas pendapatan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019. Lalu pada bagian C ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019. Lalu ada manfaat bagian D, manfaat penelitian. Bagi penulis, dapat menambah wawasan penulis tentang kinerja pendapatan pajak daerah Kota Padang. Lalu bagi pemerintah, manfaat penelitian ini yaitu sebagai tambahan referensi dalam menganalisa kinerja pendapatan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019, serta ini bisa dijadikan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah Kota Padang, serta bisa dibandingkan kepada sektor-sektor yang lainnya. Lalu kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini saya akan mengambil yang pertama bagian A tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat SA, sistem AKIP, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat dengan SAKIP, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, serta pengklarifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang kedua yaitu ada tujuan SAKIP. Yang pertama yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
Yang kedua itu terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Yang ketiga, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu yang keempat, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang ketiga ada tahapan SKIP. Yang pertama yaitu rencana strategis. Jadi dalam SKIP kita harus merencanakan terlebih dahulu rencana strategis. Lalu ada pengelolaan kinerja. Yang ketiga, kita akan melaporkan kinerja. Yang keempat, kita harus mereview dan evaluasi kinerja. Pada rencana strategis ini, rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 tahunan. Lalu yang kedua ada pengelolaan kinerja ini, yaitu proses pencatatan atau registrasi, penatausahaan, dan penyimpanan data kinerja, serta melaporkan data kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja yaitu proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lalu yang keempat, pada tahapan keempat ada review dan evaluasi kinerja, yaitu review merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Review tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil review berupa surat pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SKIP di instansi pemerintah. Lalu pada bab 2 tinjauan pustaka ini saya juga akan menambahkan mengenai pajak daerah, karena kita akan membahas tentang tingkat efektivitas pajak sektor pajak daerah, maka kita harus perlu mengetahui apa itu pajak daerah. Pajak daerah yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak daerah, lalu ada fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ada fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur, sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Materi selanjutnya itu ada ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama itu ada pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Lalu yang kedua, ciri-cirinya itu pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Lalu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah, khusus untuk pemerintah daerah. Lalu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Dapat dipaksakan karena dia sudah diatur dalam undang-undang. Lalu jika ada melanggar pasti ada sanksinya karena sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yaitu yang pertama ada pajak provinsi, ada pajak kendaraan motor, ada biaya balik nama kendaraan bermotor, lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, lalu ada pajak air permukaan, lalu ada pajak rokok, lalu ada pajak kabupaten atau kota, serta ada pajak hotel. Sekian bab 2 tinjauan pustaka dari saya, dan sekian presentasi dari saya. Salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.